Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren, insyaallah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat saya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau umatku tahu, umatku paham dan mengerti apa yang ada dalam bulan Ramadan, latamannau, mereka akan berangan-angan menginginkan antakuna sanata kulluha Ramadan. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin setiap tahun itu Ramadan. Bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lainnya. Setiap bulan adalah Ramadan. Kenapa? Kenapa? Umat itu menginginkan setiap tahun itu Ramadan. Apa sih kelebihan Ramadan? Apa hebatnya Ramadan? Yang pertama, li'annal hasanat mujtami'atun. Ini yang pertama, ayah bunda, jemaah sekalian. Karena di bulan Ramadan itu kebaikan berkumpul. Suami yang pemarah jadi lembut, tutur katanya bijak berbicara. Suami yang pembohong menjadi jujur di bulan Ramadan. Pejabat yang mungkin selama ini melakukan aib dan dosa minimal berkurang di bulan Ramadan. Bahkan wanita-wanita yang membuka auratnya di bulan Ramadan menutupnya walaupun hanya menutup kepalanya sedikit saja. Yang jelas intinya apa? Presenter, infotainment, semuanya kembali kepada Islam walaupun dan saya masih ingat waktu kecil dulu ayah bunda. Waktu kecil saya melihat sopir angkot bajai dulu warnanya oranye. Kayak Ustadz Oren. Sekarang ganti biru, nggak tahu siapa saya yang ganti ini. Saya pengen komplain juga nih ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak dikembalikan kepada oranye lagi warna bajai? Bajai itu ketika saya kecil masih ingat waktu SD, itu di bulan Ramadan mereka pakai kain sarung diselendangkan, terus pakai peci miring. Ketika ditanya mereka berpuasa atau sholat, yang jelas intinya apa? Ini Ramadan. Mereka pengen baik. Bahkan Kopaja Metro Mini pun mereka sopirnya, saya lihat keneknya juga Islami. Artinya apa? Semua kita ingin kebaikan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang biasanya kita tidak pernah makan bersama dengan keluarga di bulan Ramadan, sahur dan berbuka bersama-sama. Itulah kebaikan yang berkumpul di bulan Ramadan. Yang pertama, hebatnya Ramadan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa ta'atu maqbulatun, ketaatan diterima. Ketaatan diterima di bulan Ramadan. Kita manusia siapa sih yang tidak punya dosa? Tapi ketika kita taat di bulan Ramadan, ketika kita tunduk di bulan Ramadan, ketika kita kembali ke jalan yang benar di bulan Ramadan, maka ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Siapa sih yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Tapi kita menginginkan dalam Ramadan ini kita kembali ke jalan yang benar. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Ayah bunda yang bergelimangan dosa dan noda bermaksiat selama ini, taatlah di bulan Ramadan. Pasti Allah akan terima. Ini janji Allah dalam sabdanya Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Wa da'wat mustajabah, doa-doa diijabah. Doa-doa dikabulkan oleh Allah, makanya angkat tanganmu di bulan Ramadan, pagi, siang, petang, malam. Angkat tangan. Tundukkan wajahmu. Mohon kepada Allah bahwasanya doa kita pasti diterima dan takdir kita akan berubah karena doa.
Ya, karena doa. Kenapa? Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa itu silahul mu'in, pedangnya orang beriman. Indonesia ini merdeka. Salah satunya apa? Doa para kiai, para ulama. Bukan hanya karena bambu runcing. Kekuatan doa. Makanya di ayat di bawah, kalau di atas tentang puasa, di bawah itu apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika Rabb mengatakan kepada Nabiuna Muhammad SAW, apabila umatku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ya, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa-doa, permintaan-permintaan hambaku ketika dia meminta kepadaku. Makanya ayah bunda, yakinlah. Orang yang yakin dalam doanya, Allah akan kabulkan doanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhonni abdi. Saya sebagaimana prasangka hamba saya. Apabila hamba saya yakin dengan saya, kata Allah, saya pun yakin akan memberikan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia ragu, maka aku pun ragu. Contoh, kita berdoa, ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah. Banyak uang saya bikin pengen punya rumah, punya ini, punya itu ya Allah. Setelah berdoa, kira-kira dikabulin nama Allah nggak? Kira-kira dikabulin nama Allah? Allah juga begitu. Aku beri nggak ya? Aku beri nggak ya? Artinya apa? Disinilah akidah, tauhid kita, keyakinan kita. Allah yang mengatur. Allah Al-Ghani, Allah Ar-Razzaq, Al-Fattah. Makanya yakin. Kekuatan doa ini. Makanya aksiru bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyak doa kebaikan. Karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa di bulan Ramadan. Wada'wan mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Angkat tangan kita, mohon, minta, sebut semuanya. Orang yang nggak minta saja Allah beri. Apalagi kita minta dalam keadaan berpuasa. Ada 3 doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Di antaranya apa? Doa as-saim hatta yuftira. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Allahu Akbar. Luar biasa. Makanya wada'wan mustajabah. Yang keempat selanjutnya adalah wal jannatu mustaqatul lahum. Al jannah, surga akan rindu kepada mereka. Pertanyaannya, kepada siapa surga itu rindu? Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa surga itu rindu? Disambung oleh Rasulullah, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Pertanyaannya, masukkah kita ke dalam 4 golongan ini? Pertama, siapa yang dirindukan surga? Saya mau tanya ayah bunda yang dimuliakan Allah, di rumah, dimanapun berada, pengen dirindu atau merindu? Pasti jawabannya adalah pengen dirindu. Karena merindu itu menyakitkan apabila tidak dirindu. Pertanyaan saya lagi kepada ayah bunda, dimanapun berada, pengen dicinta atau mencinta? Pasti jawabannya dicinta. Karena mencintai, ketika tidak dicintai, sakitnya luar biasa. Bukan di sini sakitnya, di ubun-ubun. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, tapi yang rindu hari ini adalah surga. Pertanyaannya, kepada siapa surga itu rindu? Saya akan sampaikan. Pertama, surga itu rindu adalah kepada tahlil Quran. Tahlil Quran. Ya, orang yang lisannya, lidahnya rutin berkulindan membaca Al-Quranul Karim. Yang hari-harinya baca Al-Quran. Nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Cahaya rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Ayah bunda, to be continue insyaAllah di episode yang selanjutnya. Saya Ustadz Oren. Mudah-mudahan kita sambung besok. Yang jelas, kebahagiaan bagi saya. Ramadan Karim, Ramadan mulia, Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkahi. Saya Ustadz Oren. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.